Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya kalian? Pada sehat kan? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah pada sehat semua. Bapak pesankan pada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menerapkan 3M dan makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Iya, Pak. Teman-teman sudah tahu informasi terbaru yang sedang banyak dibicarakan di televisi maupun di sosial media saat ini? Ada, Pak. Kemarin ramai berita itu ditemukannya anak Pak Ridwan Kamil, almarhum Kang Eril, itu yang terbawa sungai di Swiss, Pak, dan rencananya minggu akan dibawa pulang ke Indonesia. Iya betul Natasha. Semoga pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan juga kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Baik teman-teman, apakah sudah siap belajar? Sudah, Pak. Oke, sebelum kita belajar, Bapak akan mengecek kehadiran dan juga kesiapan teman-teman sekalian. Natasha Kirani, Hadir, Pak. Sanas Aisyah Rahma. Hadir, Pak. Baik, Bapak sudah mengecek juga tadi sekilas, teman-teman juga sudah rapi dan juga sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Bapak informasikan bahwa hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan kesejahteraan pegawai. Sebelumnya, Bapak membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui proses mencari informasi, menanya, berdiskusi, dan presentasi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian kesejahteraan pegawai, menjelaskan bertandaskan hukum, menjelaskan tujuan kesejahteraan pegawai, dan menjelaskan jenis-jenis program kesejahteraan pegawai. Dan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, selama proses pembelajaran dan percaya diri serta memiliki sikap responsif dan bekerja sama dengan baik. Media pembelajaran kita menggunakan video pembelajaran, PowerPoint, dan Google. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kesejahteraan pegawai. Mari kita saksikan pembelajaran hari ini dan kita berdiskusi ya teman-teman. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar ini? Mungkin ada yang bisa memberikan opini. Silakan untuk memberikan pendapatnya teman-teman terkait dengan gambar ini. Hal ini berkaitan dengan materi kita yaitu kesejahteraan pegawai. Saya, Pak. Di gambar itu terdapat orang yang frustasi karena pekerjaan yang cukup banyak. Oke, good job jawabannya, Sanas. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi selain Sanas? Saya, Pak. Jawaban yang disampaikan oleh Sahnas sudah baik dan lengkap, dan saya mau menambahkan sedikit. Menurut saya dari gambar ilustrasi tersebut menjelaskan bahwa dalam sebuah pekerjaan memiliki sebuah resiko, misalnya banyak tekanan kerja yang membuat para pegawai itu frustasi, bahkan bisa sakit ataupun kematian. Ya, betul sekali jawaban dari Natasha, sangat bagus, lengkap dan detail. Ya, betul tadi sampaikan oleh Natasha, kita bakal membahas lebih mendalam terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang kesejahteraan pegawai. Oke, dari gambar ini, kita akan mendeskripsikan bahwa dalam sebuah pekerjaan pastinya memiliki sebuah resiko dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Maka dalam mempekerjakan seorang pegawai, perusahaan harus memperhatikan dan memikirkan karyawannya jangka pendek maupun jangka panjang. Dari gambar ilustrasi tersebut dapat diartikan, bisa teman-teman deskripsikan atau berikan opini dari gambar satu yang sedang ceria, bahagia, dan juga gambar kedua yang menggambarkan tentang kecelakaan kerja. Sedangkan ada yang ingin sampaikan atau memberikan opini terkait gambar yang ada di sini. Saya, Pak, menurut saya, gambar yang pertama itu menjelaskan tentang kebersamaan. Jadi kita harus menciptakan
lingkungan kerja yang baik, sedangkan gambar 2 itu menurut saya perlunya memperhatikan safety dalam bekerja. Iya, betul sekali. Ada yang ingin memberikan pendapat selain sana? Saya izin berpendapat, Pak. Saya kurang setuju dengan pendapat Syahnas. Menurut saya gambar 1 dan 2 itu yang tadi dijelaskan oleh Bapak, bahwa kita perusahaan gitu harus memperhatikan jangka pendek maupun jangka panjang dari gambar ini, yaitu gambar 1, perusahaan harus memikirkan kesejahteraan karyawan, bukan hanya masih bekerja saja, tapi juga harus memikirkan karyawan ketika masa pensiun. Kemudian gambar kedua itu bentuk jangka pendek yang dilakukan oleh perusahaan berupa perlindungan terhadap resiko kerja para karyawan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan para karyawan itu masih mempunyai asuransi dari perusahaan. Luar biasa jawaban dari Natasha dan Sanas ya. Hebat-hebat dan bagus-bagus pastinya. Yaps, tadi jawaban dari Sanas. Emang sepatutnya dalam lingkungan, dalam perusahaan harus memiliki lingkungan kerja yang sehat dan baik. Tapi dari yang ingin Bapak sampaikan kurang tepat Sanas. Tapi tadi yang disampaikan oleh Natasha sudah cukup baik dan sudah lengkap apa yang disampaikan. Bahwa sangat betul bahwa perusahaan harus memikirkan kesejahteraan pegawainya dari jangka pendek hingga jangka panjang pastinya. Oke, Bapak memutar video, silakan teman-teman perhatikan dan disimak ya. Kita semuanya pengen ke dunia fantasi. Dulu tuh kita pernah semua sekantor ke Dufan, tapi itu kalau nggak salah karyawannya masih beberapa gitu, masih 40-50. Sekarang look at that, biasanya kita cuma naik mobil, sekarang 2 bus. Kita ini bawa keluarga, ini family gathering. Sebenarnya nggak family gathering juga sih, cuman beberapa banyak teman-teman yang memang bawa keluarga. Nah, gimana teman-teman tadi setelah menonton video pembelajaran kita tadi? Jadi, dalam video tersebut, Bapak sampaikan bahwa hiburan dalam dunia pekerjaan itu sangat dibutuhkan karena bertujuan untuk merefresh pikiran dari para karyawan. Jadi, mental dan juga psikisnya menjadi sehat. Dan kita tidak melakukan pekerjaan terus-menerus, tapi membutuhkan namanya refreshing gitu. Karena karyawan itu merupakan manusia biasa dan juga bukan robot, butuh hiburan. Oke, selanjutnya tentang landasan hukum yang dimana tentang kesejahteraan pegawai sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pegawaian. Lalu dalam Kepres Nomor 56 Tahun 1974 tentang pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran, dan besarnya iuran yang dipungut dari pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun. Lalu ada PP Nomor 11 Tahun 1963 tentang dana kesejahteraan pegawai negeri atau JDIH BPK RI. Selanjutnya tentang program, jenis program kesejahteraan pegawai. Pertama, ada asuransi. Asuransi itu banyak jenis-jenisnya. Yang pertama, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan juga asuransi lain yang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Lalu yang kedua ada pemberian fasilitas seperti tempat nginap bagi karyawan yang rumahnya jauh dan juga yang berlokasi yang jauh dari pemukiman, yaitu mes ya. Lalu yang ketiga ada dana pensiun. Keempat ada hiburan yang tadi video yang saya sampaikan. Jadi salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Di sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada, Pak. Oke, Bapak lanjutkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah manfaat kesejahteraan pegawai. Ada 5. Yang satu itu pengrekrutan yang lebih efektif. Lalu yang kedua, perbaikan moral dan kesetiaan. Lalu ketiga, memelihara kesehatan psikis dan fisik dan meningkatkan kualitas karyawan. Keempat, memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktivitas kerja pegawai. Dan terakhir, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta kenyamanan. Lalu yang terakhir, indikator-indikator dari tingkat kesejahteraan. Yang pertama, menurut teori dari A.H. Maslow, menurut M.A. Manuliang dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen, yaitu ada safety needs, terus juga psychological needs, social needs, dan esteem needs. Lalu ada self-actualization needs. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua? Saya izin bertanya, Pak. Pertanyaannya yaitu dalam penerapan program tersebut, apakah benar-benar bisa memberikan kesejahteraan bagi karyawan? Karena di Indonesia ini masih banyak kasus-kasus karyawan perusahaan maupun instansi pemerintahan yang kurang sejahtera. Baik, pertanyaan yang sangat bagus, Sanas. Izinkan Bapak menjawab pertanyaannya. Pada dasarnya, program ini hanya sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan ini memberikan 2 opsi, berhasil maupun tidak berhasil. Hal itu didasari dari kemauan dan juga kemampuan dari perusahaan itu ataupun dari individu atau karyawan tersebut. Apakah pertanyaannya sudah terjawabkan sana? Sudah, Pak. Oke. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, untuk merefresh ingatan teman-teman, apakah ada yang ingin menyimpulkan materi atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak, izin menyimpulkan. Jadi, baik. Kesimpulan dari saya bahwa dalam sebuah pekerjaan membutuhkan kesejahteraan bagi karyawan untuk menunjang kinerja pegawai dan memberikan kesejahteraan untuk jangka pendek hingga jangka panjang. Hal ini tertuang pada landasan hukum yang saya ingat, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dan Undang-Undang Dasar. Lalu terdapat jenis program kesejahteraan pegawai, yaitu asuransi, dana pensiun, pemberian fasilitas, dan refreshing atau hiburan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Natasha atas kesediaannya dan juga kesimpulannya. Tadi hampir sempurna ya disampaikan kesimpulan dari Natasha. Bapak ingin menambahkan, tadi Natasha kurang menyampaikan tentang indikator-indikator dalam kesejahteraan pegawai, yaitu tadi ada self-actualization atau merupakan keaktualisasi diri, lalu ada esteem needs, yaitu merupakan penghargaan, lalu ada social needs, yaitu memiliki kasih sayang, lalu ada safety needs, yaitu keamanan, dan lalu terakhir ada psychological needs, yaitu fisiologi. Oke, waktu sudah habis ya teman-teman. Sebelum Bapak tutup, ada sedikit informasi yang akan Bapak sampaikan pada teman-teman untuk materi pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari materi tentang fungsi pegawai. Dan terdapat sebuah penugasan yang akan Bapak berikan melalui Google Classroom. Nanti teman-teman dapat diakses dengan terdapat sebuah soal yang terdiri dari 5 hingga 6 pertanyaan. Dan nanti teman-teman akan menjawab melalui
Microsoft Word dan dengan ketentuan font pensil Roman dan ukuran 12. Dan pengumpulannya itu waktu pengerjaannya selama 2 hari dari sekarang. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi Bapak mengalami kesalahan maupun kendala, mohon dimaafkan. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.